Shalom, selamat malam pria-pria tangguh gereja Isa Al-Masih Jemaat semua yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada malam hari ini bisa berjumpa dalam ibadah PPK secara online. Biarlah ini tidak mengurangi satu kerinduan kesempatan kita untuk beribadah, mempelajari firman Tuhan, supaya kita tahu firman Tuhan itu merupakan satu nasihat dasar dalam iman kita untuk bertindak di akhir-akhir zaman ini. Biarlah iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita menyerahkan waktu kita yang terbatas pada malam hari ini dalam pimpinan Tuhan, agar firman Tuhan yang kita pelajari belum menjadi satu berkat, nasihat, kekuatan dalam diri kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali pada malam hari ini kami datang mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, satu waktu kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh melakukan ibadah meskipun secara online, tapi biarlah hati kami tetap terus mau mencari Engkau, hati kami mau tetap terus mencari kebenaran firman Tuhan, sebab kami tahu, kami sadar hanya firman-Mu yang dapat memberikan tuntunan langkah hidup kami agar kami tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, tetapi kami tetap terus fokus hanya kepada Engkau Tuhan, fokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kami. Kami menyerahkan waktu kami yang terbatas ini, silakan Roh Kudus-Mu yang beracara kepada kami, biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan akan firman Tuhan yang kami pelajari pada malam hari ini, biarlah boleh menjadi satu petunjuk di dalam kami mengarungi kehidupan ini. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang terlampau kecil, Tuhan pakai urapi dengan kuasa-Mu, sehingga kata demi kalimat yang disampaikan itu boleh menjadi jelas dan dapat kami mengerti, dapat kami pahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun PPK Gereja Isa Al-Masih Sentul semua yang mendengarkan pada malam hari ini, berkat yang sama Engkau berikan bagi kami. Kami memulai renungan kami tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, bersyukur kepada Tuhan, kesehatan, waktu yang terbaik yang Allah sudah berikan bagi kita. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan, akan saya bacakan untuk kaum pria yang dikasihi Tuhan. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat emas kita pada malam hari ini terambil pada ayat yang 9, akan saya bacakan lagi. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca
Bacaan kita pada malam hari ini ada satu dasar di mana Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, saudara. Yang pertama di mana Tuhan Yesus melihat ada dua kelompok orang, saudara. Yang pertama adalah kelompok orang yang mengatakan dirinya orang benar dan memandang rendah orang lain, itu disebut sebagai orang Farisi yang tertulis pada ayat yang pertama. Yang kedua adalah kelompok orang yang merasa bersalah atau berdosa, yaitu pemungut cukai yang tertulis di dalam ayat yang ke-13 ini. Mari kita perhatikan, kita cermati ayat emas kita pada malam hari ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Jadi mari kita perhatikan ayat emas kita di atas yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya ada orang model begini, saudara? Jawabnya tentu saja bisa, saudara. Banyak orang bilang, saya kurang baik apa? Aku kurang sabar gimana? Ketika kita berbicara demikian, berarti kita merasa diri lebih baik dan lebih sabar dibandingkan dengan orang lain. Kita menganggap diri kita benar sementara orang lain tidak benar. Kita merasa diri kita baik sementara orang lain dianggap tidak baik. Jadi renungan kita pada malam hari ini akan saya beri judul keracunan dan mabuk agama. Jadi keracunan dan mabuk agama. Inilah yang disebut sebagai keracunan agama. Aku merasa benar, sedangkan kamu salah. Maka aku berhak merendahkan kamu. Orang yang beranggapan seperti ini namanya mabuk agama, saudara. Karena aku taat agama dan kamu tidak taat agama, maka aku bisa menindas dan main hakim sendiri terhadap kamu, saudara. Coba tunjukkan di dalam Alkitab kita, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Apakah ada ayat Alkitab yang menyarankan kita boleh berlaku demikian? Tentu jawabnya jelas, tidak ada. Jadi di Alkitab kita ini tidak ada ayat yang menyatakan bahwa seseorang boleh main hakim sendiri, seseorang boleh merendahkan orang lain, seseorang menganggap dirinya benar, pandai, sedangkan orang lain bodoh. Tidak ada. Dan jika aku tidak berbuat jahat dan taat beragama, bukan berarti aku berhak menyatakan diriku lebih baik dibandingkan orang lain. Kalau sampai seseorang punya pikiran demikian, itu sama dengan pelawak rohani. Pelawak rohani. Kita berperan sebagai orang suci yang memandang rendah orang lain. Orang seperti ini biasanya bangga jika ia rajin datang beribadah di gereja, rajin memberi persembahan untuk gereja, atau menjalankan aturan agama. Orang ini baik secara lahiriah, tapi di dalam doa sebenarnya ia sedang merendahkan orang lain. Orang seperti ini sedang berdoa sambil berdosa. Sekali lagi, orang tipe seperti ini sebenarnya adalah orang sedang berdoa sambil berdosa. Ayat yang ke-11 dan 12 di sana dikatakan bahwa orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Ia kelihatannya rohani sekali berdoa, tapi sebenarnya ia adalah berdoa sambil berdosa. Padahal doa yang benar haruslah merendahkan diri, bukan merendahkan orang lain. Doa yang baik membuat kita sadar diri, bukan malah nggak tahu diri. Fokus doa yang baik adalah untuk Tuhan,
bukannya daku ataupun dirinya sendiri, saudara. Kalau ada orang yang rajin beribadah, kalau ada orang yang rajin berdoa, kalau ada orang yang rutin memberikan persembahan, rajin berpuasa, dan setia di dalam melakukan kegiatan agamawi pelayanan, tetapi suka merendahkan orang lain, orang ini seperti sedang tersesat di jalan yang benar. Jalannya benar, tapi fokusnya adalah salah. Dia harus belajar mengalihkan fokus dari diri sendiri kepada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana dengan kita? Marilah kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan dengan mulai berbenah diri, berbersih pikiran. Jangan berpikir aku baik, jangan berpikir aku paling suci, jangan berpikir aku paling benar. Aku sudah beragama, orang lain enggak. Berdoa, taunya Tuhan tidak kenal, kan kasihan diri kita. Apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Merasa diri hebat, merasa diri, merasa diri beragama, juga merasa diri kita baik dan benar, saudara, dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita melihat Lukas pasal 14 ayat 11 di sana dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Marilah saudara, kita berbenah diri, kita koreksi diri kita, pikiran kita, hati kita, seluruh hidup. Jangan menganggap kita paling suci dibandingkan dengan yang orang lain. Tapi yang terlebih adalah marilah kita merendahkan kita pada siapapun, juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap doa kita saat sekarang ini, waktu datang menghadapi hadirat Tuhan Yesus? Janganlah kita menyombongkan diri kita, tapi biarlah kita mau berdoa dengan segala kerendahan hati kita, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita orang yang tercela, kita sebenarnya tidak layak menghadap Tuhan karena keberadaan kita. Amin. Mari kita akan berdoa apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Sungguh hati kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Waktu yang singkat kami belajar tentang firman Allah, tentang keragunan dan mabuk agama. Banyak orang-orang yang sekarang merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci, merasa dirinya paling benar dibandingkan dengan orang lain, Tuhan. Dan itu sebagai satu kelompok ahli-ahli Farisi, Tuhan. Ajar kepada kami, Tuhan, untuk bersikap rendah hati. Kami sadar siapakah diri kami. Diri kami adalah orang yang berdosa. Diri kami adalah orang yang tidak lebih daripada orang lain. Sebab itu biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kami, mengingatkan kami, mendidik kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap kerendahan hati. Sehingga kami boleh dapat menikmati hadirat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, mengampuni apabila selama ini kami bersikap sombong, kami bersikap tinggi hati, kami meremehkan orang lain, kami merendahkan orang lain, kami menghina orang lain. Ampuni kami Tuhan, ajar kepada kami merubah diri kami. Firman Allah sudah kami dengar, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami merendahkan diri kami, sebab hanyalah Engkau Allah yang patut kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap haleluya. Amin.